Ini memang bekas dukun, guys. Tidak hanya itu, di sebelahnya itu ada gang sempit. Sekarang gue merinding, guys. Rambut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan saya harap kalian semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan berjumpa lagi nih bersama Horror Channel. Jadi guys, ini tepat jam 12 malam ya. Jam 12 malam dan ini tanggal berapa nih? Tanggal 8 ya, udah masuk tanggal 8 lah. Tepat dini hari, tengah malam. Jadi saya melakukan eksperimen ingin menceritakan kepada kalian hal horor apa sih akan terjadi jadi kalau saya menceritakan hal ini. Guys, saya baru memulai tapi sudah merinding. Karena perlu kalian tahu, saya sendiri tinggal di rumah, nggak ada siapa-siapa. Kebetulan keluarga saya lagi nggak ada di sini. Jadi ini real ya, rumah saya sendiri sekarang. Tepat jam 12 malam, tak ada siapapun di rumah. Saya hanya ingin menceritakan kalau tentang rumah ini, guys. Jadi saya sering mimpi. Ngeri sih. Lanjut nggak ya? Gue takut sih, guys. Karena memang sendiri, nggak ada siapa-siapa. Serius nggak ada siapa-siapa. Serius nggak ada siapa-siapa di rumah. Nggak ada siapa-siapa memang. Tepat tengah malam ini, guys. Jadi menurut kisah, rumah yang kami tempati ini dulu itu bekas. Gak gue merinding, guys. Jadi guys, rumah ini dulu ini bekas apa itu, pengobatan paranormal gitu, guys. Jadi dukun tempatnya rumah kami tempati ini. Jadi pas kami, pokoknya sering terjadi kejadian, sering terjadi kayak, gue nggak tahu ya kenapa ya, tapi sekarang kayak merasa ada yang memperhatikan gitu, kayak ada yang memperhatikan. Gue sih sebenarnya ingin menguji nyali juga ya, menceritakan hal horor pas tengah-tengah malam kayak gini. Apa sih akan terjadi dalam diri saya? Ternyata takut. Takut gue, guys. Tapi sumpah kayak bau asap gitu, guys. Kayak memang benar di rumah ini tuh memang ada penghuninya gitu. Tapi kan itu kan memang hal yang wajar ya, memang hal yang lumrah kalau setiap rumah itu memang ada penghuninya. Namun kalau menceritakan cerita-cerita isi rumah, penghuni rumah di tengah-tengah malam gini pasti kan ngeri. Tapi gimana, gue aja udah merinding, guys. Sumpah gue udah merinding sih, nggak berani ngelanjutkan karena memang saya di rumah sekarang sendiri, tidak ada siapa-siapa, guys. Jadi dari tadi sih memang sudah berpikir untuk membuat konten. Coba ya saya menguji nyali menceritakan tentang rumah yang saya tempati ini, karena memang rumah saya tempati ini memang terkenal horor. Tetangga-tetangga dulu yang pernah singgah di rumah ini, yang pernah tinggal di rumah ini, karena rumah ini memang bekas dukun, guys. Tidak hanya itu, di sebelahnya itu ada gang sempit. Jadi gang sempit itu sekarang sudah buntu, dulunya itu tembus. Guys, sumpah gue nggak berani. Mungkin next time saya akan menceritakan, tapi tidak untuk di malam hari seperti ini. Saya akan menceritakannya itu siang-siang hari, mungkin lebih safety bagi saya gitu kan. Karena ini memang saya lagi sendiri, tidak ada siapa-siapa di rumah ini, guys. Bahkan tidak hanya itu, guys ya, kalau mengenai rumah ini, selama saya tinggal di rumah ini, saya itu sering melihat penampakan gitu, guys. Sering, tidak hanya saya, kakak saya pun pernah. Dan sekarang kakak saya itu kan lagi nggak di sini, lagi nggak di Medan.
mereka lagi di Aceh. Jadi hanya tinggal sendiri di sini, tidak ada siapa-siapa. Memang sih saya sudah meyakinkan diri untuk menguji nyali saya itu seberapa kuat sih nyali saya itu jika menceritakan hal-hal horor seorang diri dengan kalian tentunya di tengah-tengah malam hari seperti ini. Ternyata saya memilih mundur kayaknya guys. Sumpah ini aja udah ada rambut yang nempel. Gak tahu rambut di mana. Mengenai rambut juga guys, saya itu nggak tahu ya. Kalau tiap makan nasi itu mau beli mau yang dimasak di rumah pasti ada rambutnya. Sumpah guys ada rambutnya. Tadi nggak ada. Sekarang gue merinding kan. Rambut. Kayak gue nggak berani guys. Jadi next time saya akan menceritakan apa sih hal-hal yang pernah terjadi di rumah yang kami tempati ini. Karena memang semua tetangga yang bilang di sekeliling ini rumah ini dulu bukan rumah yang seperti ini yang dulu guys. Ini tapi bekas yang apa maksudnya sudah dibangun ini, sudah ditembok. Tapi dulu di tanah ini, di tempat ini tuh memang bekas dukun pengobatan paranormal gitu. Dan di sebelahnya itu ada gang. Dan konon katanya guys, gue gak berani, sumpah gak berani guys. Sekarang gue udah merinding, sumpah. Gue sekarang mau tidur, sumpah sih guys. Gue sekarang ditambah, tapi sumpah sih guys. Next saya akan menceritakan, memang sekarang udah merinding kali sih, karena sering saya ini memang kenyataannya ya guys, kenyataan terjadi pada diri saya. Semenjak tinggal di rumah ini saya sering melihat penampakan-penampakan itu, dan bahkan saya sering menceritakan pada kakak saya. Itu sering terjadi ketika saya itu sholat itu dibilang lebih banyak tinggalnya daripada sholatnya. Dan sekarang udah mulai diperapat lah itu sholatnya. Cuman ada juga kadang-kadang bolong. Tapi mudah-mudahan kedepannya lebih baik lah ya. Dan guys, di rumah ini kan posisinya itu persegi panjang gitu ya. Jadi hanya ada dua kamar. Ada dua kamar, satu dapur, satu WC. Belakangnya itu ya kayak gitu. Jadi belakangnya itu ada rumah lagi, dan konon rumah di belakang itu pun enggak guys. Di belakang rumah ini ada satu WC, entah WC nggak tahu, kami pun kurang tahu gitu ya. Tapi itu bekas penyimpanan gitu sih guys. Dan tidak ada yang mengklaim itu tanah milik siapa dan hak siapa gitu guys. Ada dia tanah sepeta hanya sebesar berapa gitu, 4x2 gitu loh guys. Nggak jelas itu yang punya siapa, untuk apa sih itu dibikin di situ kok, kalau nggak ada barang apa-apa yang disimpan di situ. Jadi bingung gitu guys. Jadi kadang malam aneh-aneh juga sih di sudut itu, apalagi kalau dimasuk ke kamar mandi ya guys, sering kedengaran tuh 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 tuh. Pokoknya serem lah guys. Tapi sekarang saya makin merinding guys, kayak merasa memang ada yang memperhatikan gitu loh guys. Karena memang sendiri, nggak ada siapa-siapa. Oke guys,